Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Andrian, mahasiswa PEM Akamigas yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan from home di PT PDSI Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan topik laporan PKL saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Suku Cadang pada RIK 11.2-N80B-M dengan metode probabilitas model key backorder di PT PDSI Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa suku cadang berbeda dengan bahan baku misalnya, karena suku cadang memiliki permintaan yang tidak pasti. Permintaan suku cadang dapat atau ada ketika suatu mesin produksi mengalami kerusakan. Barulah ada permintaan dari user untuk mengeluarkan suku cadang dari gudang. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan metode-metode pengendalian persediaan lainnya. Contohnya metode persediaan deterministik EOKI seperti biasa. Karena metode tersebut digunakan ketika jumlah permintaannya selalu pasti. Sedangkan suku cadang permintaannya selalu tidak tentu. Oleh karena itu, metode yang cocok dan saya gunakan untuk topik laporan PKL saya adalah metode probabilitas model key backorder. Metode probabilitas memiliki dua model, yaitu model P dan model Q. Model P memiliki pengertian, yaitu aturan tiap pemesanan bersifat regular pada rentang periode yang tetap dan kuantitas pemesanan berbeda-beda. Sedangkan model Q memiliki pengertian ukuran atau kuantitas pemesanan tetap untuk tiap pesanan dan waktu pemesanannya berbeda-beda. Suku cadang sendiri, karena permintaannya tidak pasti, maka perusahaan tidak bisa melakukan atau tidak rasional jika melakukan pemesanan yang sama setiap waktunya, sedangkan kita ketahui permintaan tidak selalu keluar. Oleh karena itu, model yang cocok adalah model key. Dan probabilitas sendiri memiliki dua asumsi ketika terjadinya kekurangan persediaan di gudang, yaitu yang pertama low sell dan yang kedua adalah back order. Low sell sendiri memiliki pengertian user, seseorang yang melakukan permintaan terhadap suku cadang, dia pergi dan tidak mau menunggu barang tersebut atau suku cadang tersebut ketika sampai tersedia di gudang. Jadi dia pergi mencari ke tempat lain atau melakukan pembelian sendiri. Sedangkan back order yaitu user mau menunggu sampai barang tersebut tersedia di gudang. Setelah saya tanyakan kepada pihak perusahaan, PT PDSI memiliki kebijakan merefill kembali material ketika kosong. Dalam artian, fungsi SCM melakukan pemesanan darurat kepada supplier ketika terjadi kekurangan. Oleh karena itu, metode atau asumsi yang cocok untuk digunakan adalah back order. Baik, langsung saja melakukan pengendalian persediaan menggunakan metode probabilitas model key back order. Saya membaginya ke dalam 4 tahapan. Tahap pertama yaitu melakukan analisis ABC, yang kedua melakukan tes distribusi normal, yang ketiga menentukan biaya-biaya yang diperlukan, dan yang keempat adalah melakukan perhitungan menggunakan metode ini. Tahap pertama yaitu mengklasifikasikan suku cadang menggunakan analisis ABC. Analisis ABC berdasarkan klasifikasi inventory sistem ABC, data inventory tersebut diurutkan dari nilai total terbesar ke nilai terkecil, kemudian menghitung akumulasi nilainya. Tujuan dari klasifikasi analisis ABC adalah untuk mengendalikan sejumlah kecil barang, tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi bagi perusahaan, sehingga perlu penanganan perhatian yang besar. Yang ini adalah golongan A, dan memberikan penanganan yang secukupnya kepada barang yang bernilai kecil atau golongan C. Berikut langkah-langkahnya.
Kita urutkan dari yang terbesar, kemudian kita cari kumulatifnya. Kita akan menentukan golongan apa yang termasuk golongan A, B, dan C. Golongan tadi sudah dijelaskan memiliki investasi yang tinggi bagi perusahaan sehingga perlu penanganan yang tinggi juga. Kan rumus VLOOKUP. Baiklah, terdapat 22 suku cadang yang termasuk golongan A. Dapat dilihat memiliki permintaan yang besar pada periode tersebut serta memiliki nilai atau investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang juga besar. Berbeda dengan golongan-golongan C yang hanya bernilai kecil dan juga permintaannya juga sedikit bahkan tidak ada. Maka di sini kita melakukan analisis mengenai persediaan terhadap suku cadang tersebut. Akan tetapi, dari 22 suku cadang ini, hanya 16 yang bisa dianalisis. Dikarenakan mengapa? Karena ada beberapa suku cadang yang memiliki permintaan 0, sehingga perlu kita sortir kembali. Setelah dilakukan analisis ABC, tahap kedua yaitu melakukan tes distribusi normal, di mana tes distribusi normal adalah merupakan salah satu syarat jika kita ingin menggunakan metode probabilitas ini sendiri. Dapat dilihat di sini syarat-syarat dari metode probabilitas model key backorder, yaitu adalah permintaan bersifat random dan berdistribusi normal. Jelas suku cadang memiliki permintaan yang random atau tidak tentu, dan kita perlu mengetes apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak menggunakan software SPSS. Berikut datanya dari 2019 dan 2020, data permintaannya. Kita lakukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Seperti syarat dari distribusi normal, jika sig atau alpha atau misalnya nilai sig melebihi alpha, alpha sendiri memiliki nilai 0,05, maka distribusi atau data tersebut berdistribusi normal. Dapat dilihat di sini sig memiliki nilai untuk tahun 2019 0,68 dan tahun 2020 0,2. Di sini melebihi dari alfanya yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data atau permintaan suku cadang pada periode tersebut berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk melakukan perhitungan ke dalam metode probabilitas model key backorder. Setelah dilakukan tes distribusi normal, ternyata dari ke-16 suku cadang tersebut hanya 6 suku cadang yang datanya diberikan oleh perusahaan secara lengkap, baik itu biaya pemesanan, biaya pembelian, biaya penyimpanan, serta biaya lainnya. Oleh karena itu, suku cadang tersebut kita ringkas menjadi 6 suku cadang yang dapat dilakukan analisis pengendalian persediaannya. Berikut item suku cadang golongan A yang dapat kita analisis. Lalu selanjutnya adalah menentukan biaya-biaya yang menyertai. Terdapat 5 biaya
di mana biaya pertama adalah biaya pemesanan. Biaya pesanan memiliki pengertian biaya yang dikeluarkan untuk biaya setiap kali pesan. Dikarenakan karena suku cadang tersebut dipasok oleh satu supplier, yaitu di Bunyu Kalimantan, dan memiliki long term contract, sehingga yang termasuk biaya pemesanan hanya biaya pengiriman saja. Pengiriman suku cadang dilakukan secara serentak menggunakan jalur laut. Untuk sekali pemesanan diberikan estimasi sebesar 1 kali 20 feet kontainer, yaitu sebesar 46 juta per pesan. Biaya kedua adalah biaya pembelian. Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang persediaan atau harga barang tersebut. Syarat dari metode probabilitas ini adalah salah satunya biaya pembelian haruslah konstan, dan itu tertera karena keenam suku cadang tersebut merupakan kontrak jangka panjang dan harga tersebut tidak dapat berubah. Dan biaya ketiga adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya inventory yang bisa dihitung berdasarkan atas persentase dari harga barang karena sulit untuk menentukan rincian setiap biaya dari pemeliharaan setiap suku cadang di gudang. Oleh karena itu dapat diakumulasikan dalam persentase. Pihak perusahaan memberikan estimasi sebesar 5% dari harga barang untuk biaya penyimpanan ini per item ya. Dapat dilihat berikut adalah biaya penyimpanan dari keenam suku cadang tersebut. Dan biaya keempat adalah biaya kekurangan. Biaya kekurangan ini adalah kerugian pada proses produksi apabila tidak ada barang pada saat user membutuhkan, atau dapat diukur dengan waktu yang hilang oleh perusahaan, baik berupa sebuah denda kerugian. Setelah saya tanyakan, PT PDSI memberikan denda kepada fungsi SCM sebesar $21 per hari jika tidak memenuhi kebutuhan ganti suku cadang, sehingga denda tersebut memiliki nilai sebesar 294.000 per hari. Kerugian tersebut dilihat dari jumlah HP horsepower masing-masing rig. Pada bab 2 telah tertera data rig 11.2 memiliki 1000 horsepower, sehingga estimasi biaya kekurangan yang diberikan kepada rig tersebut adalah 1000 dikali 294.000 sama dengan 294 juta. Berikut adalah biaya kekurangannya. Setelah biaya-biaya tersebut telah dilengkapi, langkah selanjutnya menentukan lead time. Lead time sendiri memiliki pengertian waktu tunggu ketika barang dilakukan pengiriman sampai tiba di gudang. Pengiriman dilakukan lewat jalur laut, yaitu menggunakan kapal, sehingga membutuhkan waktu 15 hari atau sama dengan 0,04 tahun. Baik, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan menggunakan metode probabilitas model backorder. Pada penjelasan kali ini, saya hanya akan menjelaskan perhitungan untuk satu suku cadang saja, yaitu Mediterranean SAE, karena untuk suku cadang lainnya, langkah-langkahnya pun sama. Di sini kita memasukkan dulu biaya-biaya yang diperlukan seperti tadi. 5 unit ini merupakan permintaan rata-rata, di mana dilihat dari permintaan per bulannya pada produk tersebut. Untuk Mediterranean SAE ini yaitu 513, lalu kita cari rata-ratanya sehingga didapatkan nilai sebesar 5 unit. Untuk warna biru ini yaitu harga barang, ini adalah biaya pemesanan, yaitu ini tadi 1 kali 20 feet kontainer, dan ini adalah biaya simpan sebesar 285.724, dan ini adalah biaya kekurangan tadi. Nah, untuk ini adalah biaya frekuensi setiap kali pemesanan. Pada metode probabilitas ini, biaya tersebut tidak digunakan. Tapi jika menggunakan metode lainnya, yaitu metode deterministik Yaukis seperti biasanya, biaya nilai ini digunakan untuk menentukan total biaya pemesanan yang dimasukkan ke dalam total persediaan. Tapi pada metode kali ini tidak digunakan, sehingga tidak perlu dicari berapa kali pemesanannya. Untuk lead time tadi 15 hari, kita rubah ke bulan yaitu 0,5 dan tahun 0,04. Untuk ini adalah standar deviasi atau simpangan baku dari rata-rata. Kita mencarinya dari permintaan per bulannya tadi. Jika Excel, kita tinggal menggunakan rumus sama dengan stdef dari blok permintaan dari Agustus sampai April ini, sehingga dapatkan nilai 2,732. Karena ini merupakan suatu unit barang, maka tidak mungkin kita menentukannya dalam koma-komaan. Jadi jika lebih 0, ke atas berarti dianggap sebagai satu poin, sehingga bernilai 3 unit.
kita masukkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan atau menghitung. Untuk metode probabilitas model key backorder ini terdapat 8 tahapan, di mana kita pertama-tama mencari dulu nilai Q1 dan R1, maka selanjutnya didapatkan Q2 dan R2 yang akan digunakan sebagai nilai akhirnya. Nilai Q ini adalah kuantitas pemesanan, memiliki rumus 2AD per H, didapatkan 40, karena ini tadi barang, maka kita bulatkan menjadi 41. Berarti kuantitas pemesanan pertamanya itu adalah sebesar 41, tapi ini bukan nilai akhir. Lalu dari 41 ini atau Q1 ini kita bisa mencari alfa ya. Alfa ini digunakan untuk mencari Z alfa. Z alfa ini adalah ekspektasi kita mencari kemungkinan kekurangan persediaan terjadi pada periode selanjutnya. Dengan rumus H dikali Q per CO kali D ini, maka didapatkan A-nya sebesar 0,008. Maksudnya adalah alfa. Nah, dari alfa ini, kita menggunakan tabel distribusi normal untuk mencari Z alfanya. Tadi alfanya ada 0,08. Baik, ini paling mendekati, yang paling kecil adalah 2,39. Kembali lagi. 2,39 kita bulatkan menjadi 2,4, atau agar lebih mudah kita dapat menggunakan fungsi Excel, yaitu nom sinv d atau alfanya ini, sehingga didapatkan 2,410 dan kita rubah menjadi bilangan positif 2,40 secara manual. Lalu setelah kita dapatkan Z alfanya, maka kita mencari nilai R1. Nah, nilai R1 ini sendiri memiliki rumus D kali L atau lead time ditambah Z alpha dikali simpangan baku kali akar L, sehingga didapatkan nilai R1-nya 1,68. R sendiri memiliki pengertian ROP atau reorder point, di mana ini adalah titik pemesanan kembali kepada supplier. Nah, karena ini koma lebih, ini berupa barang, maka kita buat menjadi 2. Nah, ini bukan nilai akhir. Selanjutnya kita cari Q2. Setelah kita dapatkan Q1 dan R1, jadi kita adalah Q2 atau kuantitas pemesanan yang sebenarnya. Menggunakan rumus seperti berikut. Untuk menyelesaikan ini, kita perlu mencari terlebih dahulu ini nilai tersebut. Nilai ini. Nilai ini adalah N. N tadi adalah ekspektasi kekurangan. Ekspektasi kekurangan persediaan setiap siklus. Dan digunakan dengan rumus ini, tapi bisa juga menggunakan rumus ini agar lebih mudah. Simpangan baku dikali lead time, kurung buka F Z alpha dikurangi Z alpha dikali simbol ini. Kita menggunakan ini tadi Z alpha ini 2,410. Untuk menentukan ini, kita bisa menggunakan rumus ini secara manual, tapi agar lebih mudah, kita bisa menggunakan tabel fungsi densitas sesuai rumus. Kita mencari F. F tersebut adalah yang ini, ordinat FZ alpha. Tadi Z alpha-nya ada 2,410. Maka kita cari di sini. Nilai Z alpha 2,410 di sini. Berarti didapat nilai dari F-nya adalah 0,224. Atau kita singkat atau bulatkan seperti ini, jadi 0,022. Dan untuk ini, simbol ini didapat pada kolom ini 2,40, sehingga didapat 0,08. Berikut dan nilainya.
Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus ini, maka didapat N-nya adalah atau ekspektasi kekurangan persediaan setiap siklus adalah 0,0034. Karena berupa barang, tidak mungkin ini adalah kekurangannya. Karena tidak mungkin kekurangannya jika ada lebih sedikit itu tidak ada. Karena pasti kita asumsikan sebagai satu barang. Berikut ada nilai 1. Setelah didapatkan N-nya atau ekspektasi kekurangannya, maka selanjutnya kita masukkan rumus untuk menentukan Q2. Maka didapat adalah kuantitas pemesanan keduanya, yaitu 109, kita bulatkan menjadi 110 unit. Dan setelah didapat Q2-nya, kita kembali menggunakan rumus yang awal tadi untuk menentukan R2-nya, yaitu kita mencari alpha yang baru. Gunakan rumus yang tadi, hanya saja diganti dengan Q2 untuk mendapatkan Z alpha yang kedua, atau perkiraan kekurangannya. Didapatkan alpha yang baru 0,021. Untuk mencari Z alpha-nya kita bisa menggunakan tabel, akan tetapi lebih mudah menggunakan fungsi pada Excel ini, yaitu nom/sim D70. Kita positifkan menjadi 2,026. Lalu kita bisa menyelesaikan rumus untuk mencari R2. Setelah itu didapatkan R2-nya itu adalah poin keduanya adalah 1,44. Kita bulat menjadi 2 unit. Nah, pada rumus metode probabilitas model key backorder ini, jika R2 relatif sama dengan R1, maka iterasi selesai atau berakhir, berarti ini merupakan nilai akhir. Tetapi misalkan ini adalah 10 dan ini adalah tetap 2, perbandingannya sangat jauh atau tidak sama, berarti dilanjutkan ke iterasi ketiga dengan menghitung kembali dari awal dengan memakai nilai yang terakhir, misalkan Q2. Nah, untuk iterasi ketiga jika ini tidak sama, dilakukan masukkan jika dengan seperti langkah sebelumnya. Nah, karena ini sama, maka ini iterasi selesai sampai sini. Berarti untuk pemesanan yang optimum, kuantitas pemesanan optimum adalah pada editran SI ini menggunakan metode probabilitas adalah sebesar 110, serta reorder point-nya hanya membutuhkan 2 unit saja. Dan ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pelayanan pada siklus periode tersebut. Dapatkan N ini kita rubah ke persentase jadi sebesar 99,8%. Untuk menghitung total biaya persediaannya, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Sehingga didapatkan total biaya persediaan untuk suku cadang militan XSA ini adalah sebesar 60 juta. Dan berikut adalah rumus untuk menentukan safety stock untuk suku cadang ini. Gunakan Z alpha yang terakhir 2,026, memasukkan simpan baku dan juga akar dari lead time sehingga didapatkan safety stock sebesar 1,2 dan kita butuh menjadi 2 unit. Seperti berikut. Setelah saya menggunakan perhitungan secara keseluruhan untuk 6 suku cadang tersebut, didapatkan kesimpulan atau hasil pengolahan data sebagai berikut. Untuk suku cadang Meditran, EOQ-nya 110, ROP-nya 2, XS-nya 2. Dan berikut adalah total persediaannya. Ini hanyalah perhitungan jika menggunakan rumus secara konvensional. Karena tadi di atas barang dilakukan serentak atau 46 juta ini dibagi-bagi dengan suku cadang yang lain, jadi ini tidak bisa dianggap valid untuk perhitungan total biaya persediaan secara konvensional. Namun kita dapat melihat total biaya persediaan yang telah dihitung menggunakan biaya metode probabilitas model key backorder. Karena saya tidak diberikan data lebih banyak oleh perusahaan dengan maksud apa itu berapa biaya persediaan mereka pada periode tersebut dan segala macam, maka saya tidak bisa membandingkan. Saya hanya bisa menghitung pengendalian persediaan suku cadang tersebut sampai sebatas di sini. Seperti berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.